Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Bagong lagi ya. 2 episode dong Bang. Siap, terima kasih banyak ya atas Sawerianya. Semoga Bang Bagong sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Oke, sesuai permintaan karena Saweria besar, Mimin gaskan aja 2 episode. Selamat menikmatin buat kalian ya guys ya. Shushin menimbulkan kehebohan besar. Sebagai istri Lo Feng, dia mengelola banyak urusan di alam semesta tanah suci galaksi. Dia sangat menyadari bahwa kehidupan abadi setelah kebangkitan tanpa batasan jumlah akan menimbulkan banyak masalah. Pasti ada ambang batas untuk kebangkitan, kata Shushin. Jika tidak, banyaknya nyawa yang dibangkitkan ini akan sangat berdampak pada ketertiban. Seiring waktu, seiring bertambahnya jumlah mereka dan keturunan mereka yang terus bertambah tanpa henti, dampaknya akan semakin parah. Kehidupan kekal setelah kebangkitan adalah sukacita yang luar biasa. Tetapi, jika ditangani dengan baik, hal itu dapat menyebabkan masalah yang tak berkesudahan. Jangan khawatir akan mengganggu tatanan, kata Lo Feng sambil tersenyum. Daftar kebangkitan untuk alam semesta asli. Aku akan menciptakan tempat baru yang terpisah untuk mereka. Mereka akan hidup di dalam tempat baru ini, diistimewakan oleh aturan. Semuanya memiliki kehidupan abadi, tetapi kultivasi mereka masih perlu berkembang selangkah demi selangkah, dari tingkat penjelajah bintang ke tingkat bintang. Jika mereka mampu dan berkultivasi untuk menjadi dewa sejati ruang hampa dan melewati reinkarnasi untuk memasuki tanah asal, itu akan menjadi kemampuan mereka sendiri. Shushin berseri-seri. Cara ini akan menghindari banyak masalah karena banyak yang dibangkitkan memiliki status yang sangat istimewa dan beberapa bahkan berhutang budi pada Lo Feng. Dengan begitu, daftarnya bisa diperluas secara signifikan, bahkan memungkinkan kebangkitan sejumlah besar makhluk tak berdosa yang mati dalam bencana binatang raksasa bertanduk emas. Shushin mengangguk, menyadari bahwa meskipun dibangkitkan, itu hanya populasi satu planet. Siapa sangka akan ada alam semesta asli baru pada saat itu. Namun, daftar tersebut harus diseleksi dengan cermat. Mereka yang bersalah atas kejahatan keji atau mengkhianati kemanusiaan tidak akan memenuhi syarat, pikir Shushin. Tidak perlu terburu-buru, susun dulu rencana kebangkitan yang matang, kata Lo Feng. Mereka yang dibangkitkan, jika dihabisi, apakah mereka akan mati? Shushin bertanya lagi. Ya, Lo Feng mengangguk. Aku bisa memberi mereka kesempatan lain untuk bangkit kembali, tetapi ambang batasnya harus dinaikkan secara signifikan. Shushin mengangguk, menyadari bahwa ini adalah masalah yang memiliki implikasi mendalam. Di dalam keluarga Luo saja, secara historis sudah banyak orang berbakat yang meninggal. Mereka yang telah mengumpulkan poin jasa, yang mengorbankan diri untuk keluarga dan kemanusiaan. Murusa, aku akan mengundang mentorku, Kaisar Chu dan Sosanke, dan kalian bertanggung jawab atas daftar kebangkitan kultivator dari tanah asal. Daftar kebangkitan di tanah asal membutuhkan kehati-hatian yang lebih besar. Makhluk-makhluk di sisi alam semesta asli umumnya lemah, mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya. Sisi tanah asal berbeda, membangkitkan kembali suatu bentuk kehidupan akan menghabiskan sumber daya yang melebihi yang dibutuhkan untuk makhluk-makhluk di alam semesta
asli. Dimengerti, jawab Morusa dengan sangat patuh. Aku akan mencari Luping dulu, kata Shushin. Dia melangkah melintasi ruang waktu yang jauh dan menuju wilayah alam semesta asli. Mampu memanfaatkan sedikit kekuatan, dia bisa dianggap sebagai utusan dari dunia sumber. Dalam lingkup benua asal, bahkan Kaisar Dewa pun jauh dari tandingannya. Lo Feng menyaksikan adegan ini dan tahu bahwa putranya Luo Ping adalah manajer sejati dari keluarga Luo. Lo Feng juga melangkah lalu pergi. Tingkat apa sebenarnya yang telah dicapai oleh Tuan? Morusa memiliki banyak pikiran, mempelajari semua yang telah dibicarakan Lo Feng dan istrinya Shushin. Namun keduanya tidak menceritakan hal itu kepada orang lain, termasuk dirinya. Morusa hanya tahu bahwa sang tuan sangat kuat di luar imajinasi, mampu mengangkat nyonya ke tingkat kekuatan yang menakutkan, mampu membangkitkan kembali semua kehidupan di dalam sangkar jalinan. Ku dengar hanya penguasa dunia sumber yang bisa membangkitkan nyawa di dalam dunia sumber. Morusa bertanya-tanya karena ia memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang ada di atas sangkar jalinan di tahun-tahun sebelumnya. Lo Feng sendiri memiliki daftar orang yang ingin dibangkitkan kembali dalam pikirannya. Mereka yang telah mendukungnya sejak masa lemahnya dalam perjalanannya. Siapapun yang memiliki sedikit rasa simpati kepada Lo Feng bersedia menawarkan mereka kesempatan untuk bangkit kembali, bersama dengan membangkitkan kembali orang-orang yang paling mereka sayangi. Pasukan palu api dari masa lalu, guru yang pernah mengajariku, rekan-rekan yang bertanggung bersamaku di zona liar, dan para sahabat yang gugur selama bencana binatang raksasa bertanduk emas. Setiap sosok ini tak akan pernah terlupakan di hati Lo Feng. Bagi mereka yang disukai Lo Feng, dia tidak hanya akan membangkitkan mereka, tetapi juga membekali mereka dengan sumber daya tertentu, melancarkan jalan kultivasi mereka. Di sebuah kota kecil di tanah asal, Sosanke menyendiri di sana. Dia berlatih memurnikan artefak sendirian. Kobaran api membumbung menerangi wajahnya saat ia menatap api itu dengan penuh kekaguman. Baginya, obsesi terhadap kultivasi dan pemurnian artefak memungkinkannya untuk melupakan banyak hal. Guru, sebuah suara meninggi. Dengan terkejut, Sosanke menoleh. Matanya menembus kesunyian ruang untuk melihat pria berpakaian hitam dan berambut hitam di dalam gua tersebut. Sosanke segera mengesampingkan pekerjaannya yang sedang menyempurnakan sesuatu dan langsung melangkah keluar. Mengapa kau tiba-tiba datang mengunjungi guru? Sosanke tersenyum. Di dunia ini, murid ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Aku datang hari ini untuk berbagai kabar baik dengan guru. Lo Feng tersenyum. Kabar baik apa? Tanya Sosanke sambil tersenyum, meskipun hatinya tetap tenang. Murid telah mencapai alam kultivasi yang sangat tinggi, kata Lo Feng. Sekarang, semua makhluk di benua asal, selama mereka belum lolos dari sangkar jalinan, setiap makhluk yang pernah lahir dalam sejarah, murid dapat membangkitkannya kembali. Sosanke merasa seolah-olah pikirannya meledak. Apakah benar setiap makhluk yang pernah dilahirkan dalam sejarah? Sosanke tak kuasa menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. Ya, Lo Feng mengangguk. Termasuk teman dan keluargamu, semuanya bisa dibangkitkan. Perasaan yang meluap-luap memenuhi hati Sosanke saat ini. Apakah itu kegembiraan yang luar biasa? Apakah itu ketidakpercayaan? Apakah ini benar? Apakah ini mimpi? Melihat Lo Feng dari ekspresinya, dia yakin apa yang dikatakan muridnya itu benar. Berapa banyak yang bisa dibangkitkan? Sosanke tak kuasa bertanya. Guru,
Kamu dapat membuat daftar hingga 10.000 orang, kata Lo Feng. Setelah daftarnya dikonfirmasi, aku dapat membangkitkan mereka segera. Dalam sekejap, Lo Feng mengetahui masa lalu dunia asal di kampung halamannya, mengetahui bahwa bagi gurunya benar-benar ada ribuan makhluk penting. Jadi, dia membulatkan jumlahnya menjadi 10.000. So Sanke memandang Lo Feng, air matanya sudah mengalir deras, tersenyum sambil menangis. Setelah kehancuran negara Jin, aku hanya memiliki satu obsesi, yaitu balas dendam. Aku tidak pernah menyangka bahwa murid yang kutemui di alam semesta asli tidak hanya akan membantuku memenuhi balas dendamku, tetapi juga membangkitkan kembali teman dan keluargaku yang telah tiada. Lo Feng dapat merasakan bahwa sebelum menghabisi tuan kerajaan Si, gurunya dipenuhi dengan kebencian dan hanya fokus pada balas dendam. Namun, setelah pembalasan dendam itu, seolah-olah hati gurunya telah mati. Sampai hari ini, vitalitas yang luar biasa kuat, kegembiraan dan sukacita yang begitu besar muncul pada gurunya. Hatinya hidup kembali. Ini adalah pemandangan paling membahagiakan baginya sebagai seorang murid. Ini daftarnya. So Sanke sebagai seorang raja dewa dengan cepat menyelesaikan daftar tersebut dalam beberapa saat. Lo Feng melirik 10.000 nama itu. Masing-masing terhubung dengan masa lalu dunia asal. Masing-masing memiliki hubungan sebab akibat dengan gurunya yang dipahami Lo Feng dengan jelas. Mereka telah dibangkitkan. Dengan satu pikiran, Lo Feng membawa 10.000 sosok dari garis waktu masa lalu ke masa kini. Aturan dunia asal beroperasi sedemikian rupa sehingga jika tidak terkendali, reaksi balik ruang waktu akan menghapus setiap upaya untuk membangkitkan kembali. Namun, sekarang aturan tersebut beroperasi dengan kehendak Lo Feng sebagai intinya, tentu saja tanpa reaksi balik apapun. So Sanke melihat 10.000 sosok muncul di dalam goa, termasuk guru yang pernah mengajarinya, banyak muridnya, teman-teman hidup dan matinya, serta cinta seumur hidupnya. So Sanke menatap dengan linglung pada sosok yang menggugah jiwa itu. Apakah dia benar-benar kembali? 10.000 orang ini sekarang tampak bingung. Sebagian besar dari mereka tewas dalam bencana kehancuran negara Jin, sementara beberapa lainnya tewas bahkan lebih awal. Apa yang sedang terjadi? Di manakah tempat ini? Kenangan mereka masih berada di saat yang tepat untuk dihancurkan. So Sanke tak kuasa menahan diri untuk berjalan menghampiri kakak perempuannya. Lo Feng tersenyum dan menghilang. Sudah waktunya untuk tidak mengganggu pertemuan kembali antara gurunya dan teman-temannya. Di sepanjang perbatasan wilayah kultivator, Cheng Xi dan Guang Yu, dua petugas patroli, diperintahkan oleh Lo Feng untuk menemui pasukan wilayah Bangau Darah dan Omimo masing-masing. Apakah pasukan Omimo telah mundur? Pria bertanduk Guang Yu sangat terkejut. Dia dengan cermat memeriksa 12 kelompok dunia yang sebelumnya diduduki oleh Omimo, dan memang pihak Omimo telah sepenuhnya mundur meskipun mereka telah memanen banyak sumber daya dari wilayah yang luas. Mereka secara signifikan merusak banyak dunia asal dan jutaan dunia lainnya. Pasukan Omimo terkena licik. Mereka melarikan diri ketika keadaan terlihat buruk. Guang Yu menggelengkan kepalanya pelan. Perang antara kedua kubu baru saja berakhir dan mereka langsung mundur. Pasukan Omimo memang sulit dihadapi. Meskipun pernah menduduki peringkat 3 teratas di ruang primordial tak terbatas, dua makhluk kuno yang tersisa tidak boleh dianggap remeh setelah kemunduran mereka. Kedua makhluk ini telah bertahan hingga sekarang. Meskipun tidak mencapai keabadian mutlak, mereka sangat kuat dengan kemampuan penyelamatan nyawa yang ampuh. Namun, mereka sangat berhati-hati, memilih untuk melarikan diri pada tanda bahaya sekecil apapun, dan tidak pernah mudah bertarung sampai mati.
Aku harus segera melapor kepada Tuan. Guang Yu merasa cukup senang. Petugas patroli lainnya, yaitu Cheng Xi, mengalami kesulitan. Pasukan wilayah Bangau Darah jauh lebih dominan daripada Omimo. Apakah orang kecil sepertimu pantas berbicara denganku? Suruh tuanmu datang menemuiku secara pribadi. Sebuah suara lantang bergema di ruang waktu luas di sekitarnya. Cheng Xi tampak marah. Bahkan jika camp kehidupan primordial bawaan bertarung dengan kita, mereka pada akhirnya akan kalah. Kau, wilayah Bangau Darah kecil, tuanku berbelas kasih memberimu kesempatan untuk mundur secara sukarela, namun kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Aku akan melaporkan hal ini kepada tuanku dengan jujur. Sebuah petir menyambar. Avatar Cheng Xi sedikit bergetar dan berubah menjadi debu. Namun saat berubah menjadi debu, Cheng Xi masih menatap dingin pada bayangan samar yang ada di kejauhan. Apa yang bisa dilakukan penguasa kultivator terhadapku? Bayangan itu sama sekali tidak takut, mengira dia bisa mendapatkan kembali tanah yang didudukinya hanya dengan sepatah kata. Di tanah asal, Yan Feng dan leluhur Guntur terbang keluar dari tempat persembunyian mereka, mengikuti induksi kausalitas, langsung menuju kota Huyang untuk mengunjungi Morosa. Lo Feng benar-benar telah menjadi seorang penguasa. Yan Feng dan Guntur terguncang secara emosional, namun emosi mereka belum mereda hingga sekarang. Baru saja mereka menyaksikan sekelompok bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi turun di alam suci kegelapan, dengan Cheng memimpin sejumlah bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi, menyatakan bahwa seluruh grup dunia kegelapan sekarang adalah wilayah absolut dari Tuan Lo Feng. Setelah mendengar berita itu di kalangan komunitas kultivator hanya sesaat, mereka tidak dapat menahan diri. Avatar mereka di tanah air segera datang mengunjungi Morosa. Tuan, keberadaan tingkat tertinggi di ruang primordial tak terbatas. Terakhir kali Yan Feng dan Guntur dipanggil oleh Lo Feng, dia sudah menjadi kultivator jalur gabungan setengah primordial, dan mereka merasa tersanjung serta percaya bahwa Lo Feng mungkin bisa lolos dari sangkar jalinan. Namun mereka tidak pernah menyangka Lo Feng akan menjadi sosok terhebat. Banyak sekali dunia sumber yang memiliki peluang yang ditinggalkan oleh senior Yuan. Di masa depan, di antara berbagai grup dunia di sekitarnya, Lo Feng akan membimbing dan memimpin para junior. Seluruh grup dunia kegelapan adalah wilayah kekuasaan mutlak sang penguasa. Wajar jika tanah air, dunia sumber juga milik sang penguasa. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk mendirikan sebuah negara? Kualifikasi apa yang kita miliki untuk menduduki wilayah seluas ini? Setelah memastikan status Lo Feng saat ini, mereka segera menyadari masalahnya. Faktanya, setelah mengalami beberapa era di dunia sumber, mereka tidak tertarik untuk membangun negara kuno. Tujuan membangun negara kuno hanyalah untuk mendapatkan sumber daya. Namun sekarang, Tuan Lo Feng adalah kesempatan terbesar. Mereka tiba di luar rumah Gua Morosa. Mengapa leluhur dari dua negara kuno itu datang menemui diriku? Morosa dengan hormat segera membuka gerbang rumah gua dan menemui mereka. Yan Feng dan Guntur memberi salam dengan hormat sambil menurunkan postur tubuh mereka secara signifikan. Morosa terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian berdua juga tahu?" Tentu saja, sekelompok besar bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi turun ke alam suci kegelapan dan secara proaktif mengumumkan semuanya, kata Guntur dengan bersemangat. Seluruh grup dunia kegelapan adalah wilayah absolut Tuan Besar Lo Feng. Sebagai anggota dari dunia sumber, tanah kelahiran Tuan, kami merasa sangat terhormat.
Kami berdua bersedia mempersembahkan negara kuno, hanya meminta untuk melayani Tuan, kata Yan Feng juga. Murusa berkedip mendengar ini. Sang tuan atau penguasa tidak menceritakan detailnya kepadanya. Awalnya dia menduga Lo Feng mungkin adalah tuan dunia sumber. Sekarang tampaknya tuannya jauh lebih menakutkan dari yang dipikirkannya. Menurut informasi yang dipahami Murusa, tingkat leluhur adalah tingkatan tertinggi dari kehidupan primordial bawaan, setara dengan tingkat penguasa di antara para kultivator. Dengan senior Yuan berada di tingkat ini, sekarang tuannya Lo Feng juga berada di tingkat yang sama. Sebentar lagi, Tuan akan sepenuhnya mengubah seluruh tanah asal, kata Murusa. Jika kau tidak menawarkan diri secara sukarela, kedua negara kuno itu akan lenyap. Ya, kami mengerti, jawab Yan Feng dan Guntur dengan patuh. Aku tidak bisa menjanjikan terlalu banyak, kata Murusa sambil memandang mereka. Tapi aku bisa membimbing kalian. Kaisar Chu adalah guru dari Tuan, kata Murusa, dengan status yang luar biasa. Jika Kaisar Chu bersedia membantumu, nasibmu tentu akan berubah. Murusa sangat menyadari bahwa bawahannya sang tuan terbagi menjadi 3 faksi. Salah satunya adalah faksi keluarga Luo dan penduduk bumi yang statusnya tidak perlu dijelaskan lagi. Yang kedua adalah faksi manusia alam semesta asli, termasuk Guru Origin, penguasa kota kekacauan primal, King Xinyan, dan kapak besar, di antaranya termasuk Guru Lo Feng. Yang ketiga adalah faksi tanah asal, dengan Murusa, Kaisar Chu, dan Susanke sebagai intinya. Satu-satunya hubungan yang dapat dibangun oleh kedua leluhur negara kuno tersebut adalah dengan Kaisar Chu. Bahkan Marquis Chuyo, Kaisar Qing, Difu, dan Kaisar Ming memiliki hubungan baik dengan sang tuan, kata Murusa. Yan Feng sangat menyesal setelah mendengarkan hal ini. Para junior ini memiliki arti yang jauh lebih penting di hati Tuan Lo Feng daripada dirinya sendiri. Awalnya ia meremehkan potensi Tuan Lo Feng, tidak memperhatikannya, dan ketika akhirnya ia menyadari Lo Feng tidak lagi membutuhkan bantuan mereka. Mereka semua berasal dari negara kuno angin api. Leluhur Guntur kini sangat menyesal karena tak seorang pun dari negara kuno Guntur memiliki hubungan baik dengan Tuan Lo Feng. Sudah kukatakan semua yang perlu kukatakan, bertindaklah dengan bijak sendiri. Murusa selesai berbicara, berdiri memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Seandainya bukan karena koneksi Kaisar Chu, Murusa mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Yan Feng dan Guntur sama sekali. Karena dalam 3 faksi utama yang ditetapkan oleh sang tuan, Yan Feng dan leluhur Guntur bahkan tidak bisa masuk ke inti sekunder. Di negara sumber asal di antara samudera semesta yang tak berujung, Lo Feng menatap ke arah 3000 alam semesta asli. Dengan sebuah pemikiran, di ruang dan waktu asli dari 3000 tempat, alam semesta baru mulai tumbuh mencapai sebanyak 100.000. Bagian dalam tempat yang baru lahir ini juga mulai berevolusi secara bertahap. Lo Feng membiarkan tempat ini berevolusi, kecuali satu yang berdekatan dengan alam semesta tanah suci galaksi yang mulai ia bimbing. Alam semesta ini dirancang khusus agar makhluk-makhluk yang dibangkitkan dapat hidup di dalamnya. Di pihak keluarga Luo serta klan manusia, efisiensinya sangat tinggi. Mereka telah menentukan daftar kebangkitan masing-masing. Sementara di pihak tanah asal, Murusa, Kaisar Chu, dan Susanke mulai melakukan kontak. Para penduduk bumi di era Lo Feng memiliki ambang batas kebangkitan terendah. Selama mereka bukan penjahat besar, mereka semua akan dibangkitkan. Di planet biru ini, ratusan juta nyawa dibangkitkan. Anggota yang menjadi fokus Lo Feng, seperti anggota pasukan Palu Api dan mantan pahlawan, bahkan kerabat dekat yang hilang selama periode Nirvana Agung, dibangkitkan satu persatu oleh Lo Feng. Hal ini mengakibatkan makhluk-makhluk yang mati pada waktu yang berbeda dibangkitkan kembali di era yang sama.
Di banyak planet lain, makhluk-makhluk juga dibangkitkan kembali. Selain manusia bumi dari era Lofeng, ambang batas kebangkitan lainnya jauh lebih tinggi. Bahkan untuk keluarga Luo, anggota keluarga Luo yang biasa-biasa saja tidak akan dibangkitkan jika mereka meninggal. Adapun seluruh klan manusia di alam semesta asli, cakupannya terlalu luas sehingga ambang batas kebangkitan menjadi lebih tinggi lagi. Para jenius yang sangat brilian, para pahlawan dengan kontribusi luar biasa, beberapa pilar umat manusia, individu-individu ini beserta teman dan kerabat mereka yang berharga juga akan dibangkitkan. Seorang pria bertubuh kekar muncul di langit berbintang, memegang kapak raksasa dan tampak agak bingung melihat sekeliling. Bukankah aku sudah mati? Tempat ini sepertinya adalah alam semesta asli. Kapak besar merasa sedikit kebingungan pada saat itu. Dengan galaksi luas yang ia rasakan berada dalam jangkauannya dan aturan-aturan yang berlaku di dalam alam semesta asli, semuanya tampak seperti rumahnya. Tapi di sini tidak ada alam semesta virtual dan banyak planet tidak memiliki makhluk hidup. Kapak besar dipenuhi kebingungan. Aku dapat memastikan bahwa jiwaku telah hancur sebelumnya. Itu adalah kematian total. Adapun yang terkuat di alam semesta, mereka seharusnya tidak mampu bangkit kembali. Dia bergerak dengan penuh tekad dan dengan satu ayunan kapaknya, ia merobek selaput alam semesta asli dan terbang keluar. Setelah terlempar keluar, kapak besar terkejut. Dia melihat alam semesta asli yang jauh dan lain dengan ukuran yang sama. Dalam jangkauan pandanganku, terdapat total 28 alam semesta asli. Kapak besar sedikit linglung. Ini bukan dunia yang dikenalnya. Di mana aku berada? Sekelompok sosok yang familiar terbang berdatangan dari kejauhan. Itu Guru Origin, penguasa kota kekacauan primal, Penggong, kegelapan, cermin terlantar, Longsing, dan Hong. Kapak besar memandang makhluk-makhluk yang dikenalnya, dan ia bahkan menyadari bahwa beberapa di antara mereka hanyalah inkarnasi kekuatan ilahi, tetapi sudah jauh lebih kuat darinya. Kapak besar, selamat datang di era baru. Penguasa kota kekacauan primal tersenyum cerah. Sebuah dunia sumber tanpa pemilik hanya dapat berevolusi berdasarkan insting dengan efisiensi pemanfaatan energi yang sangat rendah. Tanah asal masih terlalu kecil, Lofeng berpikir. Tanah asal mulai meluas dan mengembang ke samudera semesta dengan energi tak terbatas yang mengalir masuk, berubah menjadi daratan yang luas. Hal ini juga membuat energi di samudera semesta semakin langka. Pada akhirnya, tanah asal meluas hingga 100 kali lipat. 99% wilayah samudera semesta menjadi gurun energi. Hanya pasokan energi untuk 10.000 alam semesta asli yang tetap terjaga. Energi harus digunakan di tempat yang dibutuhkan. Lofeng sepenuhnya mengubah penampilan tanah asal, lalu mengangguk puas. Sumber asal dunia, energinya sangat melimpah, bahkan lebih tinggi daripada cadangan energi penguasa wulan. Penguasa wulan memiliki tubuh yang hampir sebesar dunia sumber dengan tingkat kepadatan energi tubuh tertinggi dan materinya tidak dapat dihancurkan. Dunia sumber yang mempertahankan waktu seperti itu memiliki kepadatan energi yang lebih rendah, jadi lebih dari 99% energinya tersimpan di asal. Tidak peduli berapa kali dunia sumber dihancurkan dan dilahirkan kembali, ia tetap tidak rusak. Lofeng hanya mempertahankan tanah asal 100 kali lipat dan 10.000 alam semesta asli, dan beban pada asal dunia sumber masih sangat ringan karena sebagian besar cadangan energinya disimpan untuk memelihara kehidupan. Dengan seorang pemilik, kehidupan yang dipelihara di dunia sumber bisa 100 kali lebih banyak daripada dunia sumber tanpa pemilik. Lofeng menghela napas. Perbedaan antara memiliki dan tidak memiliki pemilik sangatlah signifikan.
Tuan, wilayah Bangodara tidak mau mengembalikan wilayah yang diduduki dan memiliki sikap jahat, langsung menghancurkan avatar milikku. Chengxi melapor informasi tersebut dan mengirimkan rekaman lengkap prosesnya. Lo Feng sedikit mengerutkan kening. Di wilayah kekuasaannya, pengaruh Omimo yang telah lama ada dengan patuh mundur, namun pengaruh yang lebih muda, yaitu wilayah Bangodara, tampak jauh lebih mendominasi dan agresif. Wilayah Bangodara ini memang dikenal sangat mendominasi dan agresif. Aku tidak menyangka di wilayah kultivatorku mereka berani bersikap begitu kurang ajar. Lo Feng agak marah. Menurut Lo Feng, di ruang primordial tak terbatas, hanya camp kehidupan primordial bawaan dan camp puncak es yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan camp kultivator. Adapun wilayah Bangodara, apa artinya? Aku ingin melihat seberapa mumpuni wilayah Bangodara ini sebenarnya. Lo Feng berpikir, dan seketika avatar tempur utamanya terbang keluar dari dunia sumber asalnya, langsung menuju perbatasan. Ruang dan waktu di ruang primordial tak terbatas tampak rapuh di hadapan Lo Feng. Kekuatan hidup dan mati tingkat tertinggi berputar di sekelilingnya, dengan mudah merobek lorong perjalanan waktu, seolah hukum kosmik hanyalah kertas tipis. Dalam sekejap mata, Lo Feng meninggalkan tempat itu. Tubuhnya melesat, menembus batas-batas dimensi, dan hanya dengan satu tarikan napas, ia telah keluar dari seluruh grup dunia kegelapan. Tubuh Lo Feng melaju dengan kecepatan yang melampaui imajinasi. Gugusan dunia adalah wilayah tempat dunia-dunia sumber berkumpul rapat. Daerah semacam itu merupakan zona makmur, tempat berkembangnya tak terhitung kehidupan primordial bawaan. Namun, di antara gugusan-gugusan tersebut terbentang wilayah tandus yang luas, sunyi, gelap, dan hampir tak berpenghuni, kecuali beberapa lingkungan aneh yang tak layak dihuni. Adapun 3.600 kelompok dunia, itulah wilayah yang paling padat dengan dunia sumber, dan karenanya dipilih oleh para penguasa kultivator sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dibandingkan para leluhur itu, kecepatanku sudah cukup mengesankan, gumam Lo Feng dalam hati. Namun bila dibandingkan dengan Starlight, masih jauh tertinggal. Ia teringat perjalanan bersama Starlight, cahaya bintang yang seolah melangkah di atas peta kosmik, melampaui ruang dan waktu tanpa hambatan. Kecepatanku masih terlalu lambat. Tatapan Lo Feng menjadi lebih dingin. Wilayah Bangodara memang merepotkan. Selama perjalanan, pikirannya tertuju pada musuh yang akan ia hadapi. Wilayah Bangodara hanyalah kekuatan kecil di ruang primordial tak terbatas, namun berada di bawah perlindungan tanah misterius, sebuah eksistensi yang telah melahirkan banyak makhluk aneh dan kuat. Di antara mereka, 3 yang terkuat telah mencapai tingkat leluhur, menyebut diri mereka sebagai penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan. Sisanya hanyalah primordial tingkat dunia atau bahkan lebih lemah. Ruang primordial tak terbatas memang melahirkan banyak eksistensi kuno, pikir Lo Feng. Namun tidak semuanya mau mengakui diri sebagai bagian dari kubu primordial bawaan, terutama makhluk-makhluk abadi dan tak pernah mati, eksistensi bebas yang enggan terikat konflik, seperti bola absolut bernama Initial dan kubus absolut bernama Moman. Bentuk keberadaan mereka serupa, aneh, mutlak, dan tidak bisa dipahami sepenuhnya. Namun berbeda dengan Initial yang bersedia bergabung dan bahkan menjadi salah satu dari 9 kaisar, Moman sama sekali tidak peduli pada kubu primordial bawaan. Selain itu, banyak ras juga dibesarkan oleh tanah misterius. Wilayah Bangodara melahirkan klan wilayah Bangodara. Alam Bulu melahirkan klan Alam Bulu, tempat yang abadi dan kaisar bulu berkuasa. Alam Dewa Raksasa memelihara ras Dewa Raksasa.
raksasa, sedangkan dunia tak terbatas melahirkan klan ular agung tak terbatas. Kekuatan mereka berbeda-beda, tetapi esensinya sama. Dua yang terakhir telah menjadi tanah suci camp primordial bawaan, sementara dua yang pertama memilih bersikap netral. Jika semua kekuatan itu dipaksa bersatu, pikir Lo Feng, kubu primordial bawaan pasti sudah hancur dari dalam sejak lama. Lebih dari 10 hari kemudian, Lo Feng akhirnya tiba di perbatasan wilayah kultivator. Mengikuti indera kehidupan yang tak terlihat, ia langsung menuju targetnya, penguasa bayangan dari wilayah Bangau Darah. Di antara mereka, pikir Lo Feng, penguasa darah jarang menampakkan diri. Penguasa Bangau relatif damai, namun yang paling agresif adalah Raja Bayangan. Ia berhenti di kehampaan kosmik yang luas. Dari kejauhan, melalui mekanisme Qi kehidupan, Lo Feng telah mengunci lokasi lawannya, sebuah eksistensi yang menyatu dengan ruang waktu, membentang luas seperti bayangan raksasa. Jadi, Tuan Lo Feng akhirnya datang. Suara itu bergema dari segala arah. Kalian 8 penguasa kultivator menguasai 3.600 kelompok dunia. Lanjut suara itu dengan nada sinis. Bukankah itu terlalu serakah? Aku hanya mengambil 16. Apa itu salah? Tatapan Lo Feng mengeras. Penguasa bayangan wilayah Bangau Darah, ucapnya dingin. Kau sungguh kurang ajar. Sebelum perang berakhir, beberapa kekuatan oportunis memang sempat merebut wilayah. Namun setelah hasilnya jelas, kebanyakan memilih mundur, kecuali mereka yang merasa punya sandaran. Aku justru membantumu. Suara itu kembali terdengar. Jika kau menguasai lebih sedikit wilayah, bukankah camp primordial bawaan tak akan semarah ini? Dengan satu pikiran, alam kehidupan dan kematian meledak keluar dari tubuh Lo Feng. Ruang dan waktu hancur, segala bayangan tersembunyi dipaksa keluar, bergabung menjadi satu sosok raksasa di kejauhan. Sepasang mata merah darah menatap Lo Feng. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mundur, kata Lo Feng datar. Sekarang hanya ada satu pilihan. Serahkan seluruh sumber daya yang kau rampas, kompensasi 3 kali lipat, dan bersumpah tidak akan menyentuh wilayah kultivator lagi. Bayangan besar itu tertawa aneh. Aku tak pernah merugi dalam hal perampokan. 16 kelompok dunia kini terasa terlalu sedikit. Aku ingin 32. Jika tidak, aku akan menyerang wilayah kultivatormu tanpa henti. Tatapan Lo Feng berubah sedingin es. Miliaran cahaya pedang meledak dari tubuh Lo Feng. Semuanya terkunci pada satu titik. Gerakan apa ini? Bayangan itu terkejut. Aku bahkan tidak bisa menghindar. Cahaya pedang menebas tanpa ampun, memusnahkan setiap lapisan eksistensinya. Sungguh lemah, gumam Lo Feng. Apa? Dia ternyata tidak membawa inti kehidupan. Lo Feng menjadi mengerutkan kening. Tak lama kemudian, sebuah avatar bayangan muncul kembali. Lo Feng, raungnya marah. Kembalikan hartaku, dan aku mungkin akan berhenti menyerang wilayah kultivatormu. Kau bermimpi, jawab Lo Feng dingin. Aku akan datang lagi dan lagi, ancam penguasa bayangan. Lo Feng menatapnya tanpa emosi. Aku ingin melihat apakah wilayah Bangau Darah benar-benar tak tersentuh. Senyum mengejek muncul di wajah bayangan itu. Kalau kau punya nyali, datanglah. Avatar itu menghilang. Lo Feng merobek lorong ruang waktu. Wilayah Bangau Darah, aku akan mengunjungimu secara langsung.